Selamat datang di channel David Taraja. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, kita akan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara perkalian dan yang kedua adalah dengan cara pembagian. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang perkalian ya. Perkalian artinya mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan cara mengalikan. Berarti kita nanti akan merubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jika tidak bisa dikalikan, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membagikannya. Misalnya contoh, ini kita menggunakan perkalian yang penyebutnya bisa diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Misalnya 1/2, 2 itu bisa diubah menjadi 10 dengan cara dikali 5 dan pembilang dan penyebutnya juga harus dikali 5 begitu. 1 kali 5 sama dengan 5, maka hasilnya 5/10. 5/10 pecahan desimalnya berapa? Maka untuk menulis pecahan desimal kita menggunakan tanda koma. Maka akan dapat angka 1 di belakang koma. Angka satunya dari mana? Ya, dari pembilangnya, yaitu 5 ya. 5 di belakang koma diberikan 0 saja. Sebab setelah 5 kan tidak ada lagi. Maka hasilnya di belakang koma dibuat 5, maka di belakang koma ditambah 0. Maka hasil dari 5/10 sama dengan 0,5. Untuk catatan penting bahwa jumlah angka 0 pada penyebut berpangkat 10 dan seterusnya sama dengan jumlah angka di belakang koma pada pecahan desimal. Jadi kalau 10 ya 0,5, misalnya 5/100, maka nolnya juga akan 2, 0,05. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Untuk lebih paham, kita latihan lagi. Misalnya 26/25 itu sama dengan 26 bagi 25. Itu 25 bisa dirubah menjadi 100 ya, dengan cara dikalikan 4. Maka hasilnya 100, sehingga 26 dikali 4 hasilnya 104. Maka 104 dibagi 100, nolnya ada berapa? 2 ya. Pasti di belakang koma ada 2 angka, yaitu diambil dari pembilangnya, dari 4 dan 0 ya. Ini ada 4 dan ada 0. Maka pindahkan ke belakang koma. Maka kemudian di belakang koma kan sisanya ada 1, tinggal tulis 1. Maka hasilnya adalah 1,04. Selanjutnya misalnya 3/8 dirubah menjadi pecahan desimal. 8 tidak bisa diubah menjadi 10 dan 100. Berarti kita bisa merubah menjadi 1000. Dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan dengan 125. Selanjutnya hasilnya akan menjadi 1000. Yang di atas juga hasilnya akan menjadi 375 jika dikalikan dengan 125. Nah, ada berapa nolnya di sini? Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. Angkanya dari pembilangnya. Yang mana pembilangnya? Yaitu 375. Tinggal dipindahkan, kemudian di depan koma 0 aja, karena nggak ada lagi angka selain 375 gitu. Selanjutnya kita dengan cara kedua, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ini digunakan untuk penyebut yang tidak bisa dirubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Berarti kita langsung membaginya. Misalkan nih 3/6, maka 6 tidak bisa dirubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Berarti kita langsung membagi. Misalnya 3/6 itu artinya 3 dibagi 6
maka 3 tidak bisa dibagi 6 karena 3 itu lebih kecil dari 6. Kemudian kita tambahkan 0 di belakang 3 itu ya, sehingga 30. Kita harus menambahkan 0 dan jelas bahwa 30 per 6 sama dengan 5, maka dia harus di belakang koma 0,5 begitu ya. Contoh lain yang akan kita bahas misalnya 5 per 9 ya. 5 tidak bisa dibagi 9 karena 9 lebih besar dari 5, maka kita menyertakan tambahan 0 di belakang 5 ya. Kita menyertakan, lalu perkalian 9 dengan berapa yang mendekati 50. Nah, itu harus tahu. Dalam hal ini kita harus memahami dulu konsep-konsep perkalian 9 perkalian 5, sehingga itu perlu dipahami. Nah, kira-kira 9 dikali berapa yang mendekati 50, maka kita dapat 9 kali 5, yaitu hasilnya 45 ya. Maka kita tulis 0,5, 5 dikali 9 sama dengan 45, 50 dikurang 45 sama dengan 5. Lalu kita tambahkan 0, 50 bagi 9 sama dengan 5, 5 kali 9 sama dengan 45, dikurangkan hasilnya 5, tambahkan 0, 50 bagi 9 sama dengan 5, 5 dikali 9 sama dengan 45, begitu seterusnya, sehingga kita akan melakukan pembulatan 0,555 itu bisa kita genapkan menjadi 0,56. Contoh yang berikutnya 7 per 6 sama dengan 7 dibagi 6 sama dengan 1, 1 dikali 6 sama dengan 6, dikurang 7 kurang 6 sama dengan 1, maka 1 dibagi 6 tidak bisa, kita tambah nolnya. 10 bagi 6 sama dengan 1 ya. Namun karena syaratnya penambahan 0, maka kita berikan tanda koma. 1 dikali 6 sama dengan 6, 10 dikurang 6 sama dengan 4, maka 4 dibagi 6 tidak bisa, maka dikasih tambahan 0, maka 40 dibagi 6 itu kita harus melihat perkalian 6. Perkalian 6 yang mendekati 40 sama dengan 6 kali 6 yaitu 36, maka kita berikan 6 kali 6 sama dengan 36, 40 dikurang 6 sama dengan 40 dikurang 36 sama dengan 4, maka begitu juga 4 dibagi 6 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0, maka 40 dibagi 6 hasilnya adalah 6, 6 dikali 6 sama dengan 36, 40 dikurang 36 hasilnya 4. Ini sama seperti yang tadi, maka kita lakukan pembulatan ya. 1,166 hasilnya adalah 1,17. Sampai di sini dulu penjelasan tentang pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.